Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Umat Kristiani yang terkasih, selamat berjumpa lagi dalam edisi Renungan Harian Komsos Keuskupan Agung Merauke, hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Tema renungan kita ialah mencintai Allah dan sesama manusia tanpa batas. Tema ini dengan tegas dinyatakan di dalam Injil hari ini yang kita dengar. Ketika seorang ahli Taurat datang dan bertanya kepada Yesus, hukum mana yang paling utama? Dan Yesus mengatakan atau menjawab kepadanya, hukum yang utama ialah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dalam hukum ini tersingkap bahwa mencintai Allah dan mencintai sesama tanpa batas. Bahwa seluruh jiwa raga kita, akal budi kita, kekuatan kita, hendaklah kita kerahkan dan kita pakai di dalam seluruh usaha kita untuk memenuhi hukum ini. Dan hasil dari mematuhi hukum ini ialah kita tidak jauh dari kerajaan Allah. Ketika Yesus mendengar respons dari ahli Taurat bahwa mencintai Allah dengan kekuatan, dengan pengertian, dan mencintai sesama dengan dirimu sendiri, Yesus mengatakan engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Tetapi bagaimanakah hukum ini dapat kita laksanakan? Sebab di dalam kenyataan hidup kita tidak mudah yang kita bayangkan. Kenyataannya banyak kali kita belum mampu untuk mencintai Allah dengan segenap jiwa raga kita. Dan mencintai sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Karena apa? Karena kita lebih banyak mencintai diri kita lebih daripada mencintai Allah dan mencintai sesama. Inilah hambatan paling besar dalam usaha kita untuk memenuhi dan mematuhi hukum utama ini. Mengapa hukum utama ini amatlah penting? Karena hukum inilah yang menjadi jaminan bagi kita untuk dekat dengan kerajaan Allah atau masuk kerajaan Allah. Tidak ada hukum lain yang dapat membantu kita untuk masuk dalam kerajaan Allah. Di manakah kekuatan kita untuk dapat kita mampu mewujudkan hukum ini agar kita dekat dengan Allah? Pertama, dalam bacaan pertama, Musa telah menyatakan bahwa Allah telah mencintai kita lebih dahulu. Dia memanggil kita untuk menjadi umatnya. Dan dia memberikan kekuatan kepada kita agar kita juga dapat mencintai dia seperti kita mencintai sesama. Dengan kata lain, dengan mencintai Allah, cinta itu terpenuhi di dalam cinta kepada sesama. Walaupun kita mencintai Allah itu berbeda dengan kita mencintai sesama manusia. Tetapi di dalam mencintai sesama manusia, kita telah mewujudkan cinta kepada Allah. Di manakah sebenarnya landasan kita untuk membangun dan menerima fondasi supaya kita punya kekuatan untuk mencintai Allah dan sesama manusia tanpa batas? Kembali kita belajar pada Yesus Kristus. Dalam bacaan kedua dikatakan bahwa Yesus adalah Imam Agung sejati dan Imam Agung abadi. Dan dia telah menunjukkan bagaimana dia mencintai Allah dan mencintai sesama. Dia melaksanakan seluruh kehendak Allah, rencana Allah dalam keseluruhan hidupnya. Dan akhirnya dia menyatakan dan mewujudkan cinta Allah itu kepada manusia dengan menyerahkan seluruh jiwa raganya dipaku di kayu salib untuk menebus dosa kita. Dan dengan kebangkitan, dia telah membangkitkan kita dari dosa-dosa kita. Maka marilah kita kembali belajar daripada dia. Mengimani dia dan pakailah dia dalam keseluruhan hidup kita. Dari semua rohnya. Memohon rohnya kepada kita untuk mendorong kita, menguatkan kita dalam setiap perbuatan kita. Sebab Yesus mengatakan hukum utama ini jauh lebih besar daripada sekedar persembahan berupa kurban bakaran. Dengan kata lain, hukum ini tidak sekedar diukur dengan doa, tekun berdoa, ikut misa setiap hari Minggu, berdoa rosario selama bulan Oktober. Tidak cukup. Yang amat penting ialah
doa yang dinyatakan dan diwujudkan di dalam tindakan nyata dan perbuatan nyata, bahwa kita mencintai Allah dan mencintai sesama seperti kita mencintai diri kita sendiri. Dengan demikian, maka kita tidak jauh dari kerajaan surga. Selamat berhari Minggu, semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.